Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 986 billion dollar. Dan Bitcoin sendiri di angka 21.123, sedangkan yang lainnya Ethereum 1.563, BNB $300, XRP 0,38, Cardano 0,34, Dogecoin 0,083, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga $1,01. So, per hari ini kita melihat market sebenarnya rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 5%. Satu-satunya yang hijau, itu pun hijaunya tipis banget, adalah Bitcoin dengan kenaikan 0,09%, menjadikan dia top performer untuk hari ini. So, itu adalah outlook sementara untuk beberapa top coin yang ada. Untuk video hari ini kita nggak bakalan bahas berita dan data guys, karena saya pengen update untuk beberapa chart yang tentunya akan sangat mempengaruhi Bitcoin dan juga teman-temannya. Seperti biasa, kita langsung aja masuk ke chart. Nah, saya akan mulai dari S&P 500 terlebih dahulu, guys. Oke, stock market dari Amerika Serikat tentunya yang sampai sekarang juga akan sangat mempengaruhi pergerakan dari cryptocurrency. Nah, jika teman-teman perhatikan, untuk sekarang stock market US kembali menghadapi area yang sangat krusial, guys. Kita kembali melakukan retest ke area trendline di sini. Oke. Ini adalah sebuah trendline yang sudah menahan S&P 500 dari akhir tahun 2021 kemarin, guys. Jadi sudah kurang lebih dari setahun kita melihat S&P 500 berada dalam bearish trend, artinya kita constantly membuat lower low dan lower high. Dan sampai sekarang kita memang belum mampu untuk breakout dari trendline di sini. Oke, jadi sekali lagi guys, selama kita tidak mampu jebol di atas trendline di sini, maka kita harus tetap berasumsi bahwa bearish trend itu masih akan berlanjut. Nah, kalau misalnya kita akan kemudian mendapatkan rejection lagi dari sini, maka kita tentunya berpotensi lagi untuk membentuk lower low baru. Artinya kita bisa consider ini sebagai lower high gitu ya, dan kita kemudian membuat lower low lagi. Dan target berikutnya, jika area 3.500 ini tidak mampu menahan S&P 500, menurut saya nanti akan berada di sekitaran 3.200 sampai 3.000 dolar. Ini akan menjadi area major support berikutnya menurut saya. Itu kalau kita berasumsi bahwa S&P 500 tidak mampu jebol di atas trend di sini dan kemudian akan kembali mendapatkan rejection. Tetapi sebaliknya, apabila kita mampu melihat dalam beberapa minggu ke depan S&P 500 itu jebol pada akhirnya dari trendline di sini, kemudian melakukan konsolidasi di atas area ini, maka ini adalah sebuah pertanda yang sangat baik menurut saya, dan ini akan membuat saya merasa harusnya probability-nya akan lebih tinggi bahwa kita akan kemudian mendapatkan pergerakan yang harusnya ke atas. Minimal mungkin menuju ke area 4.300 dolar di sini. Jika ini yang terjadi, tentunya ini akan menjadi berita baik juga untuk cryptocurrency, khususnya mungkin Bitcoin, karena harusnya Bitcoin dan kawan-kawan juga akan mendapatkan rally yang serupa. Ingat, ketika S&P 500 atau stock market US itu performanya baik, biasanya cryptocurrency juga performance-nya bakalan oke. Oke? Nah, ada juga indikasi menarik yang kita bisa lihat di sini, guys, bahwa jika teman-teman perhatikan, selama kita berada di trendline di sini, baru kali ini kita mendapatkan ada percobaan dari bulls lebih dari sekali untuk menjebol dari trend ini dalam waktu yang berdekatan. Jika teman-teman perhatikan sentuhan-sentuhan sebelumnya, itu selalu hanya satu sentuhan kemudian sell off, ya kan? Satu sentuhan kemudian sell off. Nah, kali ini kita melihat bulls mencoba, guys. Ini bisa menjadi dua indikasi antara memang bulls sekarang jauh lebih banyak atau bears yang memang udah start untuk kehilangan tenaga. Kita dalam waktu kurang lebih hanya 1 bulanan gitu ya, 1 bulanan, ini dari 1 Desember, sentuhan pertama, sentuhan kedua juga di Desember, kali ini di Januari kita melihat ada sentuhan ketiga. Menunjukkan bahwa kali ini bulls lebih resilient, atau mereka lebih niat gitu untuk mendorong ke atas. Dan kalau misalnya sampai benar-benar terjadi, kita mampu jebol di atas area ini,
menurut saya probability-nya sekali lagi cukup tinggi bahwa kita akan mendapatkan pergerakan yang cukup sustain ke atas. Atau bahkan jackpotnya kita bisa sampai kembali ke all-time high atau bahkan menembus ke all-time high yang baru. Ya, mungkin kalau kita bahas sekarang harusnya pasti banyak yang kontra terhadap senario tersebut di mana kita akan melihat all-time high lagi di S&P 500 di tahun 2023. Tapi kita nggak boleh never say never gitu guys. Kita nggak boleh mengatakan bahwa itu tidak mungkin terjadi karena namanya market, probability-nya semuanya ada. Saya selalu pesankan ke kalian, please jangan terlalu fanatik terhadap salah satu senario guys. Kalian harus evaluasi kembali setiap beberapa waktu sekali, kalian harus lihat kembali apakah senario yang kalian kemarin prediksikan terjadi itu masih valid atau tidak gitu. Nah, kalau menurut saya pribadi, selama tentunya kita berada di bawah trend ini, ya probability-nya lebih tinggi kita bisa aja kembali mendapatkan rejection. Oke, untuk sekarang ya kita belum mendapatkan indikasi rejection tersebut. Yang ada kita mendapatkan ada percobaan lagi untuk breakout gitu. Tapi jika dalam beberapa hari kemudian atau ke depan kita mulai kembali ada rejection, terlebih lagi kalau kita mampu jebol di bawah trend di sini, maka saya rasa ini akan menjadi awal untuk kita kemudian kembali ke sekitaran area $3.500 atau bahkan bisa menjebol di bawah area tersebut. Oke. Jadi dalam beberapa hari ke depan kita akan melihat hari-hari yang sangat krusial di S&P 500 guys. Oke, jadi kalian jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai melewatkan chartnya S&P 500 setiap kali kalian melakukan analisa Bitcoin. Oke, nah sekarang kita langsung masuk ke chartnya Bitcoin aja dan saya pengen langsung mulai dari 1 hour chart saja guys. So overall kita melihat bahwa Bitcoin memang sedang terkonsolidasi guys, terkonsolidasi. Dan ini memang sudah sesuai dengan ekspektasi kita ya, bahwa harusnya dalam waktu dekat Bitcoin itu melakukan konsolidasi. Simply karena kita melihat 4 hour chart itu sudah sangat overextend, oke, di RSI-nya sudah sangat overbought. Plus di 1 hour chart kita juga melihat ada constantly building bearish divergence di sini. Oke, cuman yang perlu teman-teman ingat adalah bahwa tidak ada garansi bahwa kita akan kemudian mendapatkan koreksi yang sangat dalam sebelum pada akhirnya kita akan kembali naik ke atas. Pattern correction itu sangat banyak. Salah satunya adalah bisa jadi sebuah pattern yang bernama running flat. Modelnya seperti ini guys. Ini diawali pergerakan naik, kemudian ada correction. Correction itu tidak harus selalu ke bawah seperti ini ya guys. Ini kita mungkin bisa sebutnya bull flag. Oke. Tapi kalau yang seperti ini adalah kita sebut sebagai running flat. Oke, atau kadang ada yang modelnya expanded gitu kan. Kalau yang ini cenderung untuk sekarang modelnya seperti running flat. Yang artinya kita bisa aja kemudian tanpa harus terkoreksi terlalu dalam breakout dari upper trend line-nya di sini dan melanjutkan kenaikan. Oke. Nah, untuk validasinya, tentunya kita perlu melakukan breakout di atas upper trend line-nya di sini, guys. Nah, jika itu yang terjadi, maka saya rasa retest di area trend line ini akan bisa dijadikan sebagai buy setup. Oke, walaupun tentunya di sini termasuk cukup high risk, guys. Termasuk cukup high risk, kenapa? Karena kita sedang berada di area resistance masih. Oke, tapi kalau kalian yang memang hobi high risk, saya rasa ini akan bisa dijadikan sebuah setup dan menargetkan nyampenya minimal ke 22.600-an. Oke, kalau itu mampu kita lewati tanpa ada hambatan, maka next target sudah ada di 24 sampai 25.000. Jadi, itu yang perlu teman-teman aware gitu, bahwa tidak akan ada garansi bahwa kita harus mendapatkan koreksi yang dalam sebelum hal tersebut terjadi, alias kita terus mengalami rally ke atas. Tapi tentunya ada invalidasinya. Invalidasinya adalah kalau ternyata kita bukannya jebol ke atas upper trend line-nya dan kemudian malah jebol di bawah, maka ini berpotensi untuk membuat kita akan membuat koreksi yang lebih dalam. Jadi tergantung nanti pergerakan price action-nya seperti apa yang berikutnya terjadi dan kita bisa lihat gitu ya. Nah, jika kita juga padukan dengan Fibonacci retracement di sini, maka jika kita akan mendapatkan koreksi yang lebih dalam, kita bisa aja revisit ke sekitaran area 19.500, kemudian 18.800, dan juga 18.300. Itu adalah beberapa areanya gitu. Tapi saya sendiri pribadi gitu ya, dengan melihat pergerakan yang ada sekarang ini, itu tidak terlihat bahwa kita pengen mendapatkan koreksi yang terlalu dalam gitu guys. Oke, jadi untuk sekarang saya melihat probability-nya sedikit lebih tinggi bahwa kita sedang berada di running flat gitu ya. Dan kemudian kita akan jebol ke atas dan meneruskan rally ke atas. Tetapi sekali lagi,
ini adalah scenario yang probability-nya menurut saya paling tinggi, tapi bukan berarti pasti akan terjadi. Jika terinvalidasi, artinya kita jebol di bawah area ini, maka boleh aja teman-teman kalau misalnya pengen mencari untuk short setup, saya rasa minimal lah kalian harus tunggu dia jebol di bawah trendline di sini. Kemudian, kalian harus mencari ada bearish continuation pattern. Ini mungkin bisa kalian manfaatkan. Oke, jadi untuk sementara itu sih yang bisa saya lihat terjadi di Bitcoin, guys. Beberapa skenario yang mungkin bisa kalian waspadai. Sekali lagi, jangan sampai kalian ketinggalan untuk melihat S&P 500 juga dalam beberapa hari ke depan. Jika S&P 500 mampu jebol di atas area trendline yang tadi kita bahas, maka saya rasa tidak perlu koreksi yang terlalu dalam untuk Bitcoin sebelum pada akhirnya kita akan kembali melanjutkan rally menuju ke next area resistance. Oke, walaupun kita lihat sekarang memang sepertinya sudah sedikit overextend, tapi kalau kita lihat di market sekarang dan kalau kalian lihat di medsos rata-rata gitu ya, hampir semuanya expect bahwa antara kita akan kemudian mendapatkan koreksi yang lebih dalam dari sini atau kita akan kembali reverse ke bawah dari sini. Tidak ada satu orang pun yang expect atau mungkin jarang sekali yang expect bahwa kita akan kembali mendapatkan rally tanpa adanya koreksi yang berarti. Itu juga memperkuat gitu ya feeling saya bahwa harus bisa aja gitu ya. Semua yang beranggapan bahwa kita akan koreksi lebih dalam atau bahkan reverse, itu justru dibuat salah oleh market dan kemudian kita langsung rally lagi dari sini. Oke, jadi itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini, guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.